Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah, Miss. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya saya mau ngasih bocoran dulu ya. Kalau Anda masih ingat, kita pernah membahas tentang Google Site dari mahasiswa UII. Masih ingat atau udah lupa? Ingat-ingat lupa, Miss. Ingat-ingat lupa. Kayaknya pernah ingat. Pokoknya pada saat itu yang paling saya ingat adalah bulan Ramadan. Terus suaranya Dinda Ayu bocor bilang buka puasanya mau sama Kikil. Saya cuma ingat di hari itu ada itu. Oh iya, yang Dinda itu. Nah, tuh langsung ingat ya kalau bagian Dinda bocor deh. Buka puasanya sama Kikil. Waduh, saya langsung kerucuk-kerucuk. Ya, iya dulu tuh sebetulnya ketika saya mengajar di Google Meet juga pada saat itu FYI saya sedang isolasi mandiri. Jadi alhamdulillah sudah sehat kembali, sekarang sudah bisa tetap maya langsung dengan teman-teman semester 2 lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Pokoknya jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, pakai masker. Ini saya buka masker pada saat mengajar aja supaya nggak ngap. Oke ya, kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini. Em, Bentar, saya lupa lagi kalau di Google Meet itu gimana cara share screen-nya ya. Ini ya, your entire screen. Sekarang yang kelihatan di layar apa? Apa yang kelihatan di layar? Ada Miss-nya. sayanya? Oh, ada saya ya. Yes. Ada Ya. Miss-nya. Nah, kemarin minggu lalu saya membahas mengenai draft buku yang sedang saya susun. Gimana cara admit? Lalu draft buku ini ketika Anda mungkin ngelihat daftar isinya kok aneh. Nah, itu memang karena belum selesai, masih dalam bentuk draft dan masih saya susun. Nah, ini mau diuji cobakan. Kebetulan memang ini adalah buku ajar untuk mata kuliah kita ya, essay writing. Nah, ini di chapter pertama saya mau sedikit jelaskan kembali. Sebetulnya ini bentuknya itu kan e-book interaktif ya. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat ada tab eh apa icon audio di situ, itu bisa diklik terus bisa ada suaranya. Ngeh nggak? Ada yang udah nyoba? Miss. Oh iya ya. Ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Iya, oke. Nah, ini kita ulang dulu dari awal ya. Jadi sebelum masuk ke materi di chapter 1 ini kita akan belajar tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana membuat serangkaian aturan gitu ya, bukan serangkaian aturan tapi serangkaian style, terus juga penyusunan teks dan pemberian referencing atau mereferensikan dengan external source. Biasanya kan Anda kalau menulis esai biasanya dapat informasinya nggak semua dari kepala Anda kan, ada yang dari Google, misalnya dari berita atau misalnya dari social media apa Twitter atau apa, itu merupakan salah satu dari kegiatan referencing atau merujuk pada sumber eksternal. Ini saya sambil admit yang baru datang. Nah, yang kedua, kita akan belajar di chapter ini mengenai apa sih topic sentence dan bagaimana cara kita bisa provide supporting details atau bahasa sederhananya mungkin apa sih main idea-nya dan apa sih supporting details-nya gitu. Terus yang ketiga adalah ini yang paling penting karena mata kuliah writing dari mulai paragraph, essay, nanti ke academic, terus ke satu lagi critical writing, kita itu selalu harus mempertimbangkan hal yang ada di poin ketiga ini.
Karena itu yang paling penting ketika Anda membuat tulisan. Yang pertama adalah apa sih tujuannya membuat tulisan gitu. Terus siapa target audiensnya. Karena nanti kalau ini udah di set tujuan penulisannya apa, apakah untuk menginformasikan, apakah untuk berargumentasi, itu dan siapa target audiensnya, nanti conventions of style and organization itu akan mengikuti gitu. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita pelajari di chapter 1. Artinya chapter 1 ini tidak mungkin sekali duduk kita langsung selesai gitu. Tapi ada kemungkinan kita bisa menggunakan konten di chapter 1 ini untuk beberapa pertemuan ke depan gitu. Karena sifatnya sifat akhirnya ada project gitu ya. Nah, kebetulan karena saya membuat buku ajar interaktif ini bersamaan dengan pendampingan di komunitas dosen ya dan guru di seluruh Indonesia. Jadi memang harus ada organizationnya, itu ada motivation section, ada enabling section, ada assessment dan reflection. Makanya nanti di chapter 1 dan chapter-chapter berikutnya akan urutannya seperti itu. Nah, di motivation sectionnya ini saya mengambil salah satu learning puzzle dari Anda ya. Ini kebetulan saya ambil yang punyanya Andina. Karena kebetulan dalam motivation section itu dalam komunitas kami dosen-dosen dan guru-guru di seluruh Indonesia itu diminta untuk memasukkan cerita gitu, unsur cerita. Tapi ini kelihatan gak sih puzzle-nya kalau misalnya dari handphone? Atau tulisan di sininya terbaca gak sih? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas ya? Iya, Miss. Oke, dan gak apa-apa, berarti nanti saya bisa share file aslinya punyanya Andina, nanti Anda bisa baca gambar jelasnya yang ada di situ tuh apa aja. Bentar, sambil admit yang baru masuk. Nah, di motivation section ini ada link YouTube. Link YouTube ini mengarahkan kepada penjelasan saya mengenai motivasi ya, kira-kira ketika kita menulis ya, menulis dalam bahasa Indonesia saja tidak mudah gitu, apalagi kita menulis dalam English as a foreign language, bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu ya. It must be really hard, I know. Makanya butuh ada motivation section. Nah, motivation sectionnya saya combine dengan fase belajar kita yang sebelum UTS, yaitu kita eksplorasi learning puzzle, dan di situ saya adaptasi dari bagaimana sih puzzle Anda itu bisa kita eksplorasi, kita pahami, sehingga mudah-mudahan sih bisa memantik motivasi gitu untuk menulis itu, meskipun challenging. Kalau kata salah satu dosen tamu dari Unsika namanya Abah Elih, itu nggak boleh pakai kata-kata negatif seperti nulis itu difficult, nggak boleh. Harus kalau misalnya pun memang terasa sulit gitu, kita menggunakan afirmasi positif dengan kata challenging, meskipun menulis itu challenging ya, atau menantang buat kita, nggak mudah gitu, but we have to find at least sunshine gitu loh. Gimana caranya ya kita bisa termotivasi kembali. Nah, ini bisa didengarkan kalau Anda ngeklik link YouTube-nya, nanti langsung masuk ke videonya. Nah, ini yang saya bilang ya, ada tombol suara ini, kalau kita pencet itu ada saat Anda melihat nah, di sini itu contoh aja, nanti Anda bisa dengar. Ini salah satu pendampingan. Jadi ketika kita kadang membaca buku gitu dengan semuanya bahasa Inggris gitu, you need a further atau additional explanation dengan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Makanya di sini saya juga menawarkan penjelasan dalam bahasa Indonesia mengenai ini ya, yang ada di kotak pink, yaitu nah tadi kan motivation section, kita masuk ke enabling section atau materi utamanya dari chapter 1 ini, yaitu bagaimana sih organizing text. Kalau kita baca kembali ya, di sini ada kolom pink. Kolom pink ini intinya adalah saya meng-highlight tadi poin ketiga dalam apa yang akan Anda temukan di chapter 1 ini, yaitu goal atau tujuan kita menulis itu apa sih, terus target readersnya siapa sih gitu. Nah, kita bisa melihat
perbedaan yang sangat signifikan ketika kita bandingkan. Di sini ada teks 1 dengan teks 2. Nah, di teks 1 ini Anda sudah baca mungkin sekilas ya minggu lalu. Teks 1 ini menurut Anda bahasanya tuh gimana sih? Apakah formal? Terus cenderung lebih kaku atau gimana? Pertama formal, Miss. Formal, oke. Ini topiknya tentang apa sih? Tentang online learning ya, because of COVID-19. Online learning. Oke. Kalau kita baca di paragraf pertama, topic sentence-nya itu ada di the whole world is adjusting to the reality of COVID-19 pandemic. Jadi intinya adalah perubahan cara hidup karena pandemi. Intinya sih seperti itu. Tidak hanya perkuliahan aja, tapi juga ada perubahan gaya hidup dalam bekerja, belajar gitu ya, karena pandemi ini, karena kan ada keterbatasan untuk bisa bersosialisasi secara langsung. Nah itu ya topic sentence di paragraf pertama. The whole world is adjusting to the reality of COVID-19 pandemic, berarti ada perubahan gaya hidup atau cara hidup karena pandemi. Kalau yang kedua, nah ini in India ini mulai spesifik. Dampak pandemi di satu negara yaitu di India. People are relying heavily on strong internet connections, sama lah kayak di Indonesia ya, computers or smartphones to get back to business during the new normal. Nah kalau ini ngomongin tentang apa nih? Kegiatan apa yang pindah ke digital activities di India? Kegiatan apakah yang didigitalisasi? Excuse me, saya admit. Ini ada yang pindah ya ke computers, ke smartphones, to get back to business during the new normal. Jadi semua isu, semua kegiatan sehari-hari itu sekarang dilakukannya depan komputer atau melalui smartphone. Sesimpel kita belajar. Kita belajar itu nggak bisa lagi mengandalkan whiteboard, marker, eraser, atau infocus kalau di kelas, but we heavily rely on smartphones. Mungkin kalau Anda di rumah atau beberapa dari Anda juga menggunakan computers atau laptops ya. Maka di sini mulai lebih spesifik di India, aktivitas orang sudah mulai pindah ke smartphones dan laptops. Lalu kemudian supporting detailsnya ini, the crisis has nudged students. Jadi ini aktivitas secara umum pindah ke smartphones dan laptop. Nah ini dispesifikasi lagi pakai supporting details. Supporting detailsnya ngomongin tentang e-learning atau mulai ke pembelajaran. The crisis has nudged students to pick up e-learning opportunities as there is no end in sight. Karena belum kelihatan kapan nih selesainya pandemi, maka pembelajaran dilakukan secara online. Kemudian berikutnya ya, as the country takes to online education. Nah ini supporting detailsnya lebih spesifik ke online learning, tidak lagi work from home, tidak lagi bisnis secara online, tapi khusus di online learning. As the country takes to online education, the current pandemic is impacting rural students. Ini mempengaruhi siswa-siswa yang ada di pinggiran, yang ada di pedalaman, more than those who live in cities. Terasa tidak sih kalau pembelajaran kita yang pindah ke online ini dampaknya jauh lebih serius gitu buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang agak ke pelosok gitu, karena kendala koneksi, karena keterbatasan misalnya resource untuk kuota. Jadi yang paling terdampak adalah teman-teman atau siswa-siswa yang ada di pelosok gitu, kira-kira daripada siswa-siswa yang tinggal di kota. Benar tidak? Benar, Miss.
Benar, Miss. Nah, ini yang sedang ya, ini yang sedang dibawa oleh si penulis. Oke, topiknya tentang perubahan gaya hidup, tema besarnya perubahan gaya hidup selama pandemi. Kemudian di paragraf kedua dia mulai spesifikkan itu ke pembelajaran selama masa pandemi. Terus yang ketiga, ini ada conjunction unfortunately. Nah, kalau ada conjunction unfortunately, itu biasanya menunjukkan apa sih? Tapi sayangnya, gitu. Berarti ada apa? Apakah dia menambah informasi? Apakah dia sedang menunjukkan sebab akibat? Apakah dia sedang mematahkan satu argumen atau apa? Kalau ada kata unfortunately, ada conjunction unfortunately, namun sayangnya kalau di bahasa Indonesia. Mematahkan Miss. Mematahkan. Oke, mematahkan yang mana nih? Argumen yang mana yang ingin disanggah? Unfortunately, students in rural India are denied the newest devices and levels of accessibility to online content that urban Indians enjoy daily. Kita lihat lagi satu kalimat utuh ini dari unfortunately, students in rural India are denied the newest devices and sayangnya siswa di India di pedalaman itu tidak punya akses pada device yang paling baru atau level aksesibilitas ke konten online itu yang biasanya dengan mudah didapatkan atau diakses oleh siswa yang tinggal di perkotaan. Nah, berarti dia kalau kalimatnya seperti itu apakah menambahkan, menyanggah atau gimana? Menginformasikan. Menambah informasi ya. Sebentar. Oke, berarti dia menambah informasi dari ini yang kalimat di paragraf sebelumnya. Oke, tentang the crisis has nudged students to pick up e-learning opportunities as there is no end in sight. As the country takes to online education, the current pandemic is impacting rural students. Nah, ini dia masih nyambung dengan kalimat terakhir di paragraf sebelumnya. Kalimat terakhir impacting rural students atau berdampak pada siswa yang hidup di pedesaan gitu atau di pedalaman atau di pelosok. Itu karena apa sih gitu? Karena gitu. Jadi ini menambahkan informasi ya. Sayangnya siswa yang tinggal di pedalaman itu tidak punya akses terhadap smartphones, juga tidak punya akses koneksi atau aksesibilitas untuk mendapatkan konten online, pembelajaran online tersebut. Jadi ini sifatnya lebih ke additional information untuk menguatkan statement di sini ya. Impacting rural students more than those who live in cities. Jadi untuk menambahkan informasi di situ. Kemudian ini juga ya ada penambahan lagi. Unlike their counterparts in cities, tidak seperti siswa lainnya yang hidup di kota, a lower persentase siswa di desa itu yang memiliki desktop atau computer atau laptop itu persentasenya rendah gitu daripada teman-teman mereka yang tinggalnya di kota. Intinya sih seperti itu. Nah, they depend on their family members mobile phone. Ada yang pinjam smartphone punya kakaknya atau punya ibunya atau punya ayahnya for learning and attending classes untuk menghadiri kelas online, making it an arduous exercise. Jadi itu sangat challenging buat siswa-siswa yang hidup di pedesaan. Kalau kita ambil contoh di Indonesia gitu, terus perkuliahannya di sekolah dasar, misalnya sekolah dasar atau SMP, itu biasanya akan lebih menantang karena tidak semua siswa SD atau siswa SMP itu sudah dibekali smartphone oleh orang tuanya. Jadi masih ada yang numpang lah sama smartphone punya anggota keluarga yang lain. Nah, itu sebetulnya yang akhirnya membuat online learning itu
jadi menantang banget gitu ya buat teman-teman atau siswa-siswa yang hidupnya di pedalaman dan memiliki resource yang kurang memadai. Nah, pokoknya ini yang pertama adalah dari general. Kalau kita lihat paragraf pertama adalah general, paragraf kedua sudah masuk ke detail di online learning karena pandemi. Terus paragraf ketiga ini menambahkan informasi yang ada di paragraf kedua, dan terakhir ini ada kata-kata to sum up gitu ya. To sum up, city people and rural communities deal with pandemics differently. Jadi di sini ada comparison antara students yang hidupnya di kota dengan students yang hidupnya di pedesaan. Ini masuk ke kesimpulan. Nanti di halaman berikutnya saya memberikan beberapa contoh gitu ya. Kalau Anda mau memberikan additional information, misalnya Anda pakai conjunction apa. Kalau misalnya untuk to conclude, untuk memberikan simpulan, conjunctionnya apa biasanya. Gitu ya. To sum up, ini boleh Anda adaptasi kalau nanti nulis gitu ya. To sum up, city people and rural communities deal with pandemics differently. Teachers and students in rural areas. Jadi dia tuh konsisten gitu ya, karena topik yang ingin dibahas sebetulnya adalah dampak pandemi dalam pembelajaran daring siswa yang ada di pedesaan dibandingkan dengan mereka yang hidup di perkotaan. Itu dari awal sudah bisa di-trace gitu. Jadi dia konsisten. Kalau dalam tulisan kita sebutnya sebagai koheren ya, antara paragraf ke-1 ke paragraf kedua, paragraf ketiga, dan ke paragraf penutup itu semua saling berkaitan, tidak terlalu melebar. Dia mengerucut satu fokus, yaitu fokusnya adalah dampak pandemi untuk pembelajaran online bagi siswa yang hidup di pedesaan. Gitu kira-kira, itu untuk teks pertama. Terus balik lagi ke pertanyaan saya, stylenya seperti apa sih di teks pertama? Style di teks pertama itu kalau kita bisa lihat dia cenderung lebih formal, lebih kaku. Nah, menurut Anda dengan style yang seperti ini kira-kira target readersnya siapa sih? Apakah anak muda? Apakah orang tua? Siapa ya kira-kira? Siswa ya, Students. Oke, berarti target readersnya students ya. Kira-kira dia dengan bahasa dan gaya seperti ini biasanya dipublikasikan di apa? Apakah di majalah, ataukah di buku pelajaran, ataukah di email, ataukah di mana kira-kira dia dipublikasikannya? kayak artikel Miss. Gimana? Kayak? Ya, artikel gitu. Artikel koran? Atau artikel apa? Ngomong, Anda masih tahu koran kan? Tahu? Oh, tahu ya. Kirain anak zaman sekarang nggak pernah nemu koran kan? Ya, jadi artikel ini kemungkinan publikasinya itu bisa di koran, bisa di majalah, atau bisa di blog. Nah, kalau di koran biasanya target pembacanya adalah yang membaca koran, yaitu biasanya adult ya, atau orang dewasa. Kalau di koran dan majalah kira-kira tergantung sih. Kalau majalah tuh tergantung majalahnya, apakah majalah remaja. Kalau zaman dulu saya masih remaja sih, ada majalah buat remaja, itu namanya Gadis, ada Kawanku, ada Go Girl. Banyak tuh. Nah, itu target pembacanya tuh remaja. Nah, ini kalau misalnya majalah remaja mungkin targetnya adalah remaja, tapi menurut saya kalau targetnya student atau remaja gitu, saya rasa ini kalimatnya terlalu kaku. Iya nggak sih? Emang remaja seneng baca style yang seperti ini?
Bosen ya kalau kalau remaja gitu misalnya, atau Anda kan masih remaja nih, baca style menulis yang seperti ini tuh kayaknya terlalu kaku dan berjarak ya kan. Iya, Miss. Kenapa saya bilang berjarak? Karena di sini si penulis tidak sekalipun dia mengucap dirinya sebagai I, dan dia tidak address kita sebagai pembacanya sebagai you. Kita baca aja mulai dari kalimat pertama. Apakah ada I-nya? The whole world is adjusting to the reality of the COVID-19 pandemic. Tidak ada ya. Corporations are allowing their workforces to work from home. Ini tidak ada I-nya. In India, people. Jadi dia addressnya adalah orang ketiga, people, students, they mungkin ya. Nih ini kan ada they, tapi tidak pernah secara langsung dia address kepada kita sebagai are you one of those students who live in rural areas misalnya. Nggak seperti itu gaya menulisnya. Jadi kita bisa lihat bahwa dia berusaha untuk menulis teks yang berjarak dengan pembacanya, karena sekalipun dia tidak menyebut, si penulisnya ini tidak menyebut dirinya sebagai I, dan dia tidak address kita sebagai pembacanya dengan you. Artinya tidak ada interaksi langsung antara penulis dengan pembaca, yang membuat teks ini sangat cocok untuk dipublikasikan di koran dengan target pembaca adults. Jadi seperti itu cara membaca teks gitu. Kita lihat ada nggak dia menyebut dirinya sebagai I dan menyebut kita pembacanya sebagai you. Kalau nggak ada berarti si penulis tidak secara langsung ngobrol sama kita atau berdialog, berinteraksi dengan kita melalui tulisannya. Dia berusaha menciptakan jarak sehingga ada kesan bahwa tulisannya itu lebih objektif. Oke, dia mengaddress orang ketiga, misalnya students in rural India, terus their counterparts, they depend on their family members' mobile phones, terus city people, rural communities. Jadi tidak ada kata ganti langsung pertama. Gitu. Sampai di sini mungkin bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan dulu? Saya boleh diinterupsi kalau terlalu cepat. Gimana? Sampai sini mungkin bisa diikuti atau ada pertanyaan dulu? Saya mau nanya nih. Boleh, silakan. Gimana? Memang kayak tulisannya, ya kalau misalnya tulisan teksnya itu bahasanya santai, gitu ya. Orang dewasa ya, emang buat remaja aja atau emang buat usia? Kalau bahasanya santai. Kalau bahasanya santai bisa jadi target readersnya remaja, terus tergantung bahasanya formal atau informal. Kalau dia menggunakan bahasa yang formal dengan gaya tulisan yang berjarak dengan pembacanya, artinya tujuan penulisan dari si penulis ini adalah untuk menciptakan satu tulisan yang bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Gitu. Nah, kita akan lihat pertanyaan Lena. Terus kalau misalnya style bahasanya itu lebih casual gitu ya. Terus apakah target pembacanya sudah pasti remaja. Nah, kita lihat lagi ini Lena berbicara seperti ini itu ingin menganalisis teks atau ingin menyusun teksnya Lena gitu. Kalau ingin menyusun teks, biasanya Lena sebelum menulis sudah menentukan target pembacanya siapa. Sehingga nanti gaya penulisannya akan menyesuaikan dengan siapa sih target pembaca kita gitu. Ini contohnya ada di teks kedua nih. Teks kedua ada bisa lihat. Penting mah hayang bega kesungguhan. Gimana? Mungkin ada yang bocor ini, saya nggak tahu caranya mute di Google Meet. Jadi mungkin yang tadi selain Lena mungkin yang masih bocor suaranya boleh di mute dulu ya. Nah, ini kita bandingkan dengan teks kedua. Coba kalau Anda lihat di teks kedua, kita full screen kan dulu ya.
Oh my goodness, why there is so much homework? Nah, ini kayaknya suara hati Anda. Ya Allah, gitu kali ya kalau di bahasa Indonesiain. Kenapa sih banyak banget tugas? Nah, ini kayaknya suara hati kita semua. This was my first reaction to online study as lihat di sini penulisnya mengadres dirinya sendiri sebagai I. Jadi dia take responsibility bahwa tulisan ini memang suara saya secara subjektif menampilkan atau merepresentasikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Makanya si penulis langsung menggunakan kata ganti I. I look at the homework checklist. Due to the outbreak, saat terjadi ini ya, mulai ada pandemi, semua kegiatan termasuk ini kegiatan ekstrakurikuler dibatalkan saat ini, sehingga kita jadi nggak punya waktu banyak di rumah. Sehingga kita tidak kita tidak punya waktu, tidak punya banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah gitu kira-kira. Setidaknya guru-guru percayanya seperti itu, sehingga nah ini kan dari perspektif siswa ya, sehingga mereka ngasih kita banyak banget PR yang membuat kita jadi kewalahan setiap harinya. Ada yang resonate? Ada yang langsung ngerasa, oh itu suara hati saya, gitu nggak sih? Terus Miss. ya, jadi ini dari suara hati siswa. However, tapi gitu ya, we actually get much to do every day. Tapi sebetulnya kita tuh banyak banget yang harus dilakukan setiap hari selain ngerjain tugas. Ada juga standardized test, kita harus ikut tes, misalnya tes TOEFL, tes ini kalau di Indonesia setara dengan TPA gitu ya, dan lain-lain yang harus dipersiapkan. Kalau kita mau ikut tes, artinya kita harus belajar kan. Nah, belajar aja udah overwhelm gitu, ditambah tugas, PR. Terus banyak juga aktivitas yang bisa dilakukan di dalam ruangan yang harus diselesaikan. Tugas adalah the straw, nih jerami yang bisa mematahkan punggungnya unta. Intinya ya karena kewalahan gitu, saking banyaknya akhirnya collapse gitu ya. How I hope, nah ini kan dia pakai idiom ya. Homework is the straw which breaks the camel's back. Ada idiom di situ. Artinya dia tidak terlalu formal. How I hope that assignment could be, saya tuh sebenarnya pengennya tugas PR itu harusnya dikurangi, sehingga kita punya lebih banyak waktu yang bisa kita sediakan untuk ada waktu luangnya lah buat diri kita sendiri. Saat ini saya berada di Cina. Belajar online sudah berlangsung selama 2 bulan sejauh ini. Kadang-kadang I really wish saya tuh pengennya balik lagi aja deh ke pada saat sekolah itu pembelajarannya secara tatap muka langsung dengan guru dan dengan teman-teman yang lain. Karena sekolah itu bukan cuma tempat untuk belajar, tapi juga tempat untuk mempersiapkan kita akan masa depan yang harus kita hadapi. Yaitu salah satunya adalah untuk mingle di masyarakat dan untuk melatih interpersonal relationship atau hubungan interpersonal dengan teman-teman lainnya, bersosialisasi lah. Pembelajaran online atau pendidikan secara online tidak bisa menggantikan sistem sekolah secara keseluruhan pada aspek ini. Saya benar-benar kangen banget sekolah yang tatap muka langsung dan ketemu teman-teman. Is the day of returning far? Nah, dia terakhirnya menutup tulisan ini dengan pertanyaan yang kira-kira menstimulate kita sebagai pembacanya untuk juga merasakan gitu. Dia kan sepanjang tulisan ini ceritanya kira-kira curhat mengenai betapa overwhelmingnya tugas-tugas yang dia harus kerjakan di masa pembelajaran online karena pandemi ini. Terus dia bertanya, ini masih lama nggak sih kita kayak begini? Saya rasa ini juga pertanyaannya bukan cuma ditanyakan oleh siswa, tapi kita para pengajar juga sebenarnya udah capek banget gitu untuk belajar online. Pengennya bisa ketemu langsung, kita bisa interaksi secara langsung. Nah, ini topik besarnya atau tema besarnya kira-kira apa sih? Sama nggak dengan yang ini, tema besarnya tentang pembelajaran online karena pandemi?
Sama nih. Tema besarnya Sama, Miss. tema besarnya sama, tapi target readersnya beda dan style kepenulisannya juga beda, ya kan? Walaupun payungnya sama tentang pembelajaran online karena pandemi. Yang teks pertama tadi dia lebih berfokus pada fakta yang ada di lapangan. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh siswa di pedesaan di India? Yang teks kedua itu di negara yang berbeda, tapi ini cuma fokus ke satu point of view dari siswa. Salah satu siswa yang ada di Cina yang merasa bahwa pembelajaran online ini terlalu membuat kewalahan gitu karena banyak tugas, banyak juga persiapan untuk mengikuti tes dan lain-lain, sehingga akhirnya kurang waktu untuk bisa chill gitu ya, kurang waktu buat recharge untuk diri sendiri, melakukan aktivitas yang menyenangkan buat diri sendiri itu kurang gitu. Akhirnya malah jadi stres, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya dia menutup teks yang kedua ini tidak dengan conclusion yang to sum up, to conclude, tidak ada conjunction seperti itu. Dia cuma menutup secara casual dengan pertanyaan yang kira-kira dampaknya nyampe ke kita sebagai pembacanya. Ini masih lama nggak sih kondisi seperti ini tuh? Kita nggak perlu menjawab itu karena kita sendiri nggak tahu jawabannya apa. Tapi kira-kira maksudnya si penulis itu memberikan pertanyaan yang captivating our senses gitu ya, kita kok sama ya gitu perasaannya, sehingga Anda akhirnya bisa, iya ini tuh aku banget, aku juga kayak gitu, meskipun dia cuma pengalaman satu siswa aja, tapi saya rasa banyak banget siswa yang sama gitu lah ininya pengalamannya dengan si penulis yang ini. Jadi satu topik besar yang sama itu bisa di deliver dengan dua style yang beda, tergantung tujuannya apa. Kalau ini tujuannya memberikan fakta gitu ya, sementara yang kedua itu tujuannya adalah ya cuma ingin kita tuh pembacanya lebih tahu secara detail apa sih sebetulnya challenge yang dirasakan oleh satu siswa pada saat dia mengalami pembelajaran online. Kira-kira seperti itu, Lena. Mungkin bisa agak menjawab Oh iya, Miss ya. gitu ya. Paham. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke halaman berikutnya, now please discuss these questions. Kalau kita masuk ke pertanyaan pertama, what is the topic for those two texts? Topiknya kira-kira apa topik payungnya? Online learning due to COVID-19 pandemic ya. Berarti topik yang utamanya untuk dua teks itu adalah tadi ya, online learning due to COVID-19 pandemic. Yang kedua, what is the main idea of text 1? Teks 1 kira-kira main idea-nya apa? Tantangan itu, Miss ya, tantangan bagi siswa yang di pedalaman Oke. untuk mengikuti online learning. Betul. Jadi di teks pertama ini main idenya adalah challenges that students in rural areas face during online learning. Kalau yang ketiga, are there any supporting details to elaborate the main idea in text 1? Ada supporting detailsnya nggak di teks 1, di teks ini? Ada, Miss. Yang mana tuh? In India itu gimana, Miss? Oke, ini ya, in India ini mulai masuk ke spesifik dan supporting detailsnya ada di paragraf berikutnya. Di sini, ini supporting details satu teks ini. Oke, terus what is the main idea of text 2? Main idenya text 2 apa? Perasaan yang terbebani gitu, Miss. Oke, perasaan yang terbebani dari siswa yang harus belajar online. Oke, great. Nih, keren banget. Terus yang kelima, are there any supporting details to elaborate the main idea in text 2? Di text 2 ini ada supporting detailsnya enggak? Ada Which one? yang dia jelasin tentang ini ya, Miss, kegiatan dianya itu. Oke, yap.
supporting detailsnya adalah dia kan merasa terbebani di kalimat pertama ini. Oh my goodness, why there is so much homework, gitu kan. This was my first reaction to online study as I look at the homework checklist. Nah itu kan inti dari tulisan ini, merasa terbebani gitu, merasa kewalahan. Nah supporting detailsnya yang mana ya, dia menjelaskan ya ada homework yang overwhelms us every day, belum lagi standardized test dan lain sebagainya, itu supporting details. Okay, number 6. What are the similarities between the two texts? Kesamaannya apa teks satu dengan teks kedua? Temanya sama ya. Temanya sama, betul, tentang perubahan gaya belajar karena pandemi. Great. Terus ada perbedaannya nggak teks 1 dengan teks 2? Ada gaya bahasanya. Gaya bahasanya, register, betul. Terus apa lagi? Sama pembahasan juga. Sama strukturnya juga beda ya. Kalau di sini lebih casual, strukturnya kalau di sini tuh pakai konjungsi-konjungsi yang betul-betul koheren gitu ya. Ada unfortunately, ada to sum up, ada unlike their counterparts gitu. Jadi conjunctionnya lebih terstruktur di teks 1 daripada di teks kedua. Karena apa conjunctionnya lebih terstruktur di teks pertama daripada di teks kedua? Karena Target readernya mungkin. Karena target readersnya beda, betul. Dan karena satu lagi, karena media publikasinya juga beda. Kalau di teks pertama very likely dipublish di newspaper. Kalau teks kedua kira-kira dipublishnya di mana? Buku diary. Di buku diary, betul, di diary pembelajaran atau learning diary gitu. Makanya teks kedua ini jauh lebih cair gitu ya, dengan tidak terlalu berpaku pada conjunction apa yang saya harus gunakan untuk memberikan additional information, conjunction apa yang harus saya gunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Tidak terlalu peduli dengan hal tersebut karena ini sifatnya memang diary, learning diary yang mungkin dibaca juga oleh teman-teman lain gitu, sesama students gitu, atau mungkin teachers juga bisa. Seperti learning puzzle Anda, target pembacanya kan sesama students dan saya sebagai teacher gitu. Jadi kira-kira seperti itu bedanya ya. Perbedaannya stylenya beda, terus target readersnya beda, dan media publikasinya juga beda. Lalu di sini ada pemantik lagi ya, di sini ada prompt dari saya. Consider what is the purpose of your writing and who are your target readers. Jadi sebelum kita mulai menulis, penting untuk kita menentukan tujuan dari teks yang akan kita tulis itu untuk apa dan siapa target readers kita. Kalau kira-kira media publikasinya misalnya untuk learning diaries aja, ya berarti tulisan Anda akan seperti teks 2. Tapi kalau menurut Anda pengennya sih bikin artikel yang bisa kita publish bareng-bareng kayak semester lalu tuh, jadi ebook gitu ya, jadi kumpulan esai, itu biasanya bahasanya mungkin akan lebih dipikirkan matang-matang gitu. Conjunctionnya seperti apa, conclusionnya ada atau enggak, ada supporting details atau enggak. Nah itu jauh akan lebih ditentukan gitu kalau kita pengen publikasinya di media yang pembacanya jauh lebih banyak daripada di learning diary. Nah di sini Anda bisa klik juga penjelasan saya. Nah ini kenapa saya milih gambar ini. Semua gambar yang saya pilih dalam draft buku ini adalah gambar yang mencerminkan meaning tertentu. Nah, gambar ini salah satunya, bahwa proses menulis itu tidak hanya proses kognitif yang terjadi di kepala kita, tapi juga proses sosial. Artinya proses sosial itu adalah kita saling bertukar pikiran nih di forum sinkronus ini, sehingga akhirnya kan kita bisa mencapai satu konsensus atau pemahaman bersama gitu mengenai apa sih bedanya teks 1 sama teks 2, penting gak sih ada supporting details, penting gak sih ada main idea dan lain-lain itu gitu. Jadi ya itu, sebuah teks itu bukan cuma produk kepala kita, tapi juga hasil dari interaksi kita terhadap teman-teman yang lain ataupun terhadap external sources yang lain, artikel-artikel lain yang kita temukan di Google atau di sumber rujukan lainnya
Nah, sekarang ini ada penjelasannya ya. Mohon maaf mungkin tabel yang ini agak ngeblur gitu ya, karena memang ini saya screenshot gitu sehingga akhirnya malah ngeblur. Tapi kebaca nggak sih yang topic sentence dengan supporting details ini? Masih bisa terbaca kan? Baca Miss, baca dikit Miss. Dikit ya, mungkin harus di zoom in gitu ya biar agak lebih oke terbacanya. Oke, kita masuk ke section yang ini ya. Let us see closer. Mari kita lihat lebih dekat and break down the structure of text 1. Nah, ini ada penjelasan kira-kira dibongkar teks 1 itu seperti apa. Yang pertama ada topic sentence. Topic sentence itu bagian yang mana? Tadi kalau kita balik lagi ke teks pertama itu ada di paragraf paling pertama, the whole world is adjusting to the reality of the COVID-19 pandemic sampai thus far. Nah, itu masuk ke topic sentence. Terus yang kedua adalah example. In India, di India, people are relying on smartphones, on laptop, on. Nah, itu ada di paragraf kedua, itu masuknya ke examples atau additional information yang datanya itu berupa contoh kasus. Terus yang ketiga adalah details dari contoh kasus yang disampaikan di paragraf kedua. Detailsnya kan kalau paragraf kedua mulai membuka bahwa teks ini akan lebih banyak ngomongin tentang siswa India yang tinggalnya di pedesaan. Dan detailsnya itu disampaikan di paragraf ketiga. Students in rural India. Nah, ini mulai masuk ke details yang diperkenalkan di paragraf kedua. Dan yang keempat adalah conclusion dengan ciri khas yaitu to sum up. Gitu. Jadi nanti ketika kita membuat teks, upayakan gitu, meskipun ini nggak mudah, tapi upayakan runut dari yang general ke yang spesifik, atau mulai dari yang spesifik lalu kita tutup dengan yang general. Jadi kalau kita dulu di bahasa Indonesia belajar ada paragraf induktif dan deduktif lah, itulah fungsinya. Kalau deduktif kan dari yang general dulu baru ke supporting details. Kalau induktif kan supporting details dulu baru terakhirnya kita generalisir gitu. Nggak masalah, yang penting dia runut bentuknya, susunannya atau strukturnya. Nah, di sini ada penjelasan topic sentence biasanya memberitahu kita sebagai pembacanya apa sih yang paragraf tersebut itu mau omongin gitu. Yang kedua supporting sentences. Jadi supporting sentences itu biasanya memberikan rincian mengenai topic sentence tadi. Dan yang terakhir concluding sentence, biasanya summarizing the main points or restates the topic sentence in different word. Jadi kan supaya akhirnya pembaca mendapatkan gist atau intisari dari tulisannya, biasanya kita provide itu di concluding sentence. Karena kalau kita membaca cepat, mungkin di kelasnya Bu Yus dijelasin ya, ada skimming, ada scanning dan lain-lain. Nah, kalau kita membaca cepat untuk keperluan mencari referensi misalnya, ya kita kan paling membaca bagian-bagian intinya aja. Makanya penting ada topic sentence, supporting details, dan concluding sentence untuk memudahkan pembaca untuk menavigasi kira-kira teks ini bisa dijadikan rujukan atau enggak, atau kira-kira teks ini menarik enggak sih buat kita baca lebih detail, atau ya udahlah nggak usah gitu. Itu biasanya karena ada topic sentence dan concluding sentence. Supporting details atau supporting sentences biasanya akan dibaca once kita sebagai pembaca sudah memutuskan, oh iya teks ini menarik, coba saya baca gitu, baru supporting detailsnya atau supporting sentence-nya kita baca. Kemudian berikutnya ini ada reminder bahwa dalam tiap paragraf topic sentence itu bisa memulai bagaimana sih sebuah paragraf itu akan disusun. Apakah dia akan menggunakan style formal, informal, apakah dia akan menyusun paragraf itu secara koheren dan kohesif. Nah, itu topic sentence bisa menginisiasi hal tersebut. Bagaimana sih kita akan menyusun paragraf, menyusun teks secara keseluruhan. Within one text that consists of several paragraphs, karena dalam satu teks itu pasti ada beberapa paragraf, there must be a topic sentence with each
paragraph. Ada juga memang yang dalam satu teks utuh seperti yang tadi newspaper article itu topik sentence-nya ada di setiap paragraf. Tapi umbrella theme atau topik besarnya itu ada di paragraf pertama. Itu. Topic sentence consists of two parts, ada topic and controlling idea. Nah, topic and controlling idea itu seperti apa? Ini bisa kita lihat di sini ya. Topic sentence-nya contohnya ini dari teks tadi ya, newspaper, teks pertama. The whole world is adjusting to the reality of COVID-19 pandemic. Nah, ini topic sentence-nya. Supporting details-nya apa? By finding alternatives to the disruptions caused thus far. Jadi itu mulai masuk ke supporting details dari topic sentence atau controlling idea. Terus ini contoh lain, in India, people are relying heavily on strong internet connections, computers, or smartphones. Nah, ini supporting details-nya kenapa mereka perlu bergantung pada computer, pada internet connection, karena supaya bisa balik aktivitas secara normal, misalnya supaya bisa belajar lagi, supaya bisa bekerja lagi meskipun pandemi, mereka harus rely heavily on internet connections, on smartphones, on laptops, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya. Tidak bisa dipahami pada saat ini juga nggak masalah, karena ya pelan-pelan aja seperti yang saya bilang tadi, mungkin satu chapter bisa kita bahas selama 2-3 kali pertemuan gitu. Jadi ya kalau misalnya belum langsung meresap gitu pemahamannya, nggak masalah, normal, perfectly normal. Nah, di sini di box kanan bawah ini ada contoh dari seperti apa sih topik sentence yang kira-kira bagus gitu ya. Jadi yang bagus itu topik sentence-nya biasanya dia nggak terlalu spesifik dan nggak juga terlalu general. Nah, ini ada contohnya ya. Yang good itu seperti ini. The whole world is adjusting to life in the COVID-19 pandemic. Dia bagus kenapa? Karena dia tuh nggak terlalu general dan dia menggiring pembacanya itu untuk kayak ngasih clue ke pembacanya dia bakal ngomongin apa. Bahwa dia akan ngomongin perubahan gaya hidup terkait pandemi COVID. Nah, yang ini terlalu spesifik yang kedua, karena dia terlalu banyak ininya ya, informasi yang tidak pentingnya yang sebetulnya nggak diperlukan oleh pembaca. Contohnya adalah ini ya, the whole world is adjusting to the harsh reality of COVID-19 pandemic that is caused by the SARS-CoV virus attacking human respiratory system. Kita nggak butuh itu karena COVID-19 itu apa aja udah tersebar di mana-mana dan readers don't need to grasp on that details gitu. Jadi nggak perlulah details itu dituliskan kembali di tulisan kita, karena biarkanlah itu menjadi ranah ensiklopedia kesehatan mengenai COVID itu apa gitu. Ini terlalu spesifik ya contoh kedua itu. Nah, contoh yang terakhir terlalu general. The whole world is facing COVID-19. Pembacanya jadi bingung terus gitu. Kalau misalnya kita menulis dengan topik sentence yang terlalu general, nanti pembacanya malah skeptis gitu. Lah terus kenapa kalau seluruh dunia menghadapi pandemi COVID? Ya itu juga gue tahu gitu mungkin ya bahasanya seperti itu. Gitu. Jadi kira-kira yang baik itu bisa dicontohkan di contoh pertama. Terus berikutnya sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Sebelum kita latihan nih, ada latihan sedikit. Miss mau tanya. Boleh. Supporting itu kita bisa ambil dari mana sih, Miss? Kayak yang Nob tahu kan dari artikel, terus Nob lihat dari teks kedua itu kayak apa yang kita alami terus kita tekankan dalam teks itu. Selain itu gimana, Miss? Boleh dua-duanya, tergantung, balik lagi, tergantung tujuan penulisan kita apa, mau dipublikasikan di mana, siapa target pembaca kita. Kalau misalnya mau dipublikasikan di learning diary saja yang bacanya teman-teman mahasiswa yang lain dan saya sebagai dosen misalnya, ya silakan Anda menambahkan supporting details-nya tergantung dari perasaan Anda. Misalnya karena prompt dari learning diary-nya adalah silakan tuangkan perasaan Anda, kesulitan Anda, kefrustasian Anda dalam belajar online misalnya kayak gitu. Berarti supporting details-nya adalah pengalaman kita sendiri. Apakah itu boleh? Boleh. Apakah itu valid? Valid.
Karena tujuannya adalah memang untuk menggali perasaan Anda itu apa ketika belajar online. Beda halnya dengan teks pertama yang tadi dipublikasikan di koran ya, atau di surat kabar. Dia jadi cenderung lebih lebih kaku gitu ya, karena biasanya kan di koran itu harus objektif, harus netral, harus berimbang. Makanya supporting detailsnya itu diambil dari fakta-fakta yang ada di kalau di teks pertama ya, konteksnya berarti fakta yang ada di pedesaan di India. Siswanya bagaimana kendalanya ketika dia harus belajar online gitu. Jadi kalau pertanyaan Noaf, supporting details itu sebaiknya kita ambil dari mana? Tergantung Noaf mau publikasikannya itu di kumpulan esai. Misalnya kalau kumpulan esai berarti harusnya dari external source yang lebih objektif. Kalau misalnya cuma di learning diary, boleh perasaan diri kita sendiri nggak apa-apa, dan teman-teman lainnya misalnya mau kita jadikan supporting details. Kalau saya begini, kalau Dinda begitu, kalau Sufiarli begitu misalnya, itu boleh, karena tergantung dari tujuan penulisannya tadi. Kira-kira seperti itu. Iya, Miss. Ngerti. Gitu ya. Oke. Nah, kita tadi ngomongin topik sentence di sini. Nah, sekarang kita ngomongin tandemannya, yaitu supporting sentences. Jadi saya ambil dari Oshima and Hogg di tahun 2007 yang menjelaskan bahwa supporting sentences explain the topic by giving more information about it. Nah, kenapa di sini ada tanda petik? Kenapa ya kira-kira? Supporting sentences explain the topic by giving more information about it. Tapi ada tanda petiknya. Kenapakah kira-kira? Ada yang tahu di sini? Karena kutipan ya, Miss? Karena kalimat ya? Betul, karena kutipan. Atau teman-teman yang mungkin terbiasa baca novel, baca short story atau cerpen, itu biasanya kan kalau ada tanda kutip, artinya kita mengutip dari si tokoh tersebut ngomong apa. Itu sebetul-betulnya tidak ada yang diubah. Itu namanya direct citation atau citasi langsung. Dan kita pakainya tanda petik ini ya. Tidak ada yang diubah pernyataannya Oshima dan Hogg di tahun 2007. Saya ambil dari bukunya. Tidak ada satupun kalimat yang saya ubah, saya tambahkan, saya rombak ulang. Jadi saya pakainya benar-benar copy paste dari Oshima dan Hogg, tapi saya pakaiin quotation mark atau tanda petik gitu. Jadi ketika Anda mau provide supporting details, terus Anda dapat sumbernya dari misalnya di Google, misalnya Anda dapatnya dari Jakarta Post misalnya. Nah, kalau Anda nggak mau memodifikasi, merombak-rombak, Anda boleh pakai direct citation, pakai quotation mark ini ya. Anda boleh copy paste, tapi sebutkan sumbernya, dan jangan lupa kalau tidak ada yang diubah, tidak ada yang dirombak, tidak ada yang dimodifikasi, pakai tanda petik gitu. Itu adalah salah satu style dari referencing atau cara kita merujuk pada sumber eksternal. Gitu, ini contohnya. Supporting sentences elaborate on the main idea of the paragraph. Nah, ini baru kata-kata saya untuk menambah memberikan penguatan terhadap pendapatnya Oshima and Hogg, bahwa supporting sentences biasanya mengelaborasi atau memberikan detail kepada main idea yang ada di dalam paragraf. Ini contohnya ya, di 3 kalimat ini adalah contohnya supporting sentence. Due to the outbreak, most activities including daily clubs are cancelled at present. Thus, we don't have much to do at home. Nah, ini adalah supporting details di teks kedua tadi yang ngomongin perasaan terbebani, perasaan kewalahan saat siswa belajar online karena pandemi. Oke, contoh supporting sentence ini yang kedua adalah at least teachers believe so. Therefore, tons of homework overwhelms us every day. Itu yang dipercaya oleh guru. Kalau kita tuh di rumah nganggur, makanya langsung dikasih PR. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Terus yang ketiga, however, ini juga supporting sentences. However, we actually get much to do every day.
kita tuh pengen si penulis tuh pengen mematahkan gitu ya asumsi guru kalau di rumah tuh kita cuman nganggur. Enggak loh, kita tuh banyak kegiatan. Nah, intinya gitu. Supporting sentences. Jadi kita tahu lebih detail apa sih rinciannya dari main idea yang disampaikan di teks. Nah, ini kita mau latihan sedikit nih. Boleh siapapun deh yang kira-kira mau memberikan kontribusinya. Kita coba yang pertama dulu ya, supporting sentences practice. Nah, ini main idea atau topik sentence-nya udah saya berikan di sini. Untuk yang pertama, online learning has several advantages. Pembelajaran online punya beberapa keuntungan. Silakan, siapa yang mau memberikan supporting sentences-nya untuk topik sentence yang ini? Apa saja keuntungan online learning? Yang pertama, sok, silakan. Fadil mungkin mau coba? Bentar ya, coba saya cek ada yang belum. Pakai bahasa Indonesia, Miss. Boleh, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga. Boleh latihan kok. Ya, keuntungannya belajar online tuh simpel, Miss, jadinya, Miss. Nggak ribet. Simple, nggak ribet. Gimana tuh maksudnya simple tuh? Tinggal, iya kan kayak misalnya kan kalau kita kuliah offline kan kudu dandan rapi, siap-siap berangkat ke kelas kan. Kalau online kan tinggal buka handphone, langsung buka Gmeet, gitu, Miss. Oke, berarti yang pertama dari Fadil, online learning has several advantages. The first one atau firstly, we don't have to prepare, we don't have to take shower before coming to the class, gitu ya. We just need to open up our smartphone and attend the class. Oke, yang pertama seperti itu. Great, good job Fadil. Berikutnya siapa yang mau coba? Advantages of online learning. Miss. Oke, boleh. Ila. Pembelajaran online itu bisa dilakukan di mana saja gitu, Miss. Oke. Advantages yang Ya. kedua dari Ila adalah online learning can be done everywhere regardless of distance gitu ya. Tidak perlu mikirin jarak dari rumah ke kampus berapa menit, berapa ongkosnya gitu kan ya. Iya, Miss. Oke, good job Ila, thank you. Satu lagi ada yang mau coba? Andina. Andina. Saya Miss. Boleh. Berapa? Andina dulu deh, nanti habis itu yang kedua. Ya udah, Dina. Nanti yang kedua, Arli. Kenalan, oke, kenalan. Oke. Itu Miss, jadi kalau misalnya online learning itu buat kita tahu sesuatu yang belum tahu sebelumnya. Kayak cara pakai ini itunya I dari see. aplikasi yang dipakai. Oke. Berarti Andina, oke, thank you. Andina supporting sentence untuk yang pertama adalah through online learning we can operate many applications that we don't know how to manage before gitu kali ya. Yang ketiga dari Andina. Iya. Good job Andina, thank you so much. Berikutnya yang kedua, online learning has several drawbacks. Kalau tadi advantages, sekarang kekurangannya apa sih? Nah, tadi siapa? Arli ya? Arli mau coba, silakan. Tadi takdir, Miss. Oh, sorry, tadi Takdir, Miss, tadi takdir. takdir. Oke, boleh. Takdir, silakan. Number 2. Sekarang kekurangannya apa Ya, Miss. sih? Kalau kekurangannya itu lebih sulit fokus, Miss. Kayak ada hal yang bikin nggak fokus aja gitu, Miss, kalau di rumah mah. Betul. Oke, jadi takdir ya yang pertama. Online learning has several drawbacks. One of the drawbacks is that we find it hard to focus on the learning activity because at home we find many distractions. Gitu ya, takdir. Ini saya kerjanya sebagai penerjemah aja. Ya, Miss. Good job takdir, thank you. Yang kedua mungkin drawback dari online learning, siapa yang mau coba? Nabila, Miss. Boleh, Bila. Ini karena apa? Keterbatasan akses internet gitu, suka nggak ada sinyal kadang. Oke.
Oh, kalau nggak ada sinyal, dampaknya apa buat teman-teman? nggak bisa masuk nih. Nggak bisa ngikutin materi. Oke, nggak bisa masuk, nggak paham gitu ya. Oke, iya oke. Saya coba terjemahin dari Bila. Secondly atau after that, doing online learning also makes us a little worried about the unstable internet connections because if the connection gets unstable, we cannot comprehend the materials well, gitu ya. Oke, berikutnya terakhir untuk online learning drawback. Siapa yang mau coba setelah Bila? Good job Bila, thank you. Dagi, Sama kuota nih paling. Kota. Ini who is speaking? Karena di Google Meet saya nggak bisa lihat siapa yang lagi bicara. Sufiarli, oke. Putra Gemilang, oke. Gimana Arli? Karena kuota Miss cepat habis Miss, bolos juga nih sama Papa. Oke. Eh, Saya bilang, iya, oke. Berarti coba saya terjemahkan ya. Online learning also makes me online learning also requires me to spend a lot more to buy internet quotas ya than usual because I have to attend every meeting, thus I have to buy quotas every week. Begitu? Thank you so much Arli for your ya contributions. seperti Okay. Great job everyone. Nah, yang ketiga Anda bisa latihan di rumah ya. Jadi ini kayak promptnya itu untuk topic sentence-nya. Misalnya Anda bisa supporting details-nya itu advantage of online learning, drawbacks of online learning. Nah, ditambahkan dengan supporting details. Nah, yang ketiga Anda bisa latihan di rumah ya. Consider the 3 tips to stay motivated during online learning. Jadi Anda ngasih tahu ke pembaca apa aja sih tipsnya supaya kita tetap termotivasi despite all the challenges that we face gitu. Ini nanti bisa latihan di rumah. Jadi di sini ada prompt dari saya. Wah, ini typo ya. Have you constructed harusnya. Have you constructed the topic sentence and give it supporting details? Nah, jangan lupa ada topic sentence, ada supporting details dalam membuat esai. Nah, kita masuk ke ini materi terakhir ya, tadi concluding sentence. Setelah kita ngomongin topic sentence, ada supporting details. Nah, ini mulai ke concluding sentence, bagian paling terakhir dari sebuah esai. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, jadi di halaman ini Anda bisa kira-kira dapat bocoran gitu. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita pakai untuk menandakan kalau kita berada pada conclusion. Nah, ini contoh ya, ada with koma. Kalau Anda mau pakai koma, Anda bisa pakai all in all atau in brief, in conclusion, in summary, to conclude, to sum up, to summarize. Boleh pilih salah satu. Nah, kalau nggak mau pakai koma bisa. Ini 3 contoh yang saya tampilkan di sini bisa Anda pakai juga ya. It is clear that misalnya students who live in rural areas suffer more than those who live in cities, misalnya seperti itu untuk teks pertama. These cases prove that, atau it is obvious that, udah jelas bahwa gitu kira-kira. Nah, ini contoh dari conclusion signal yang pakai koma dan pakai kata-kata to sum up. Nah ya, ini di sini saya ambil dari teks enggak deh, ini kayaknya enggak saya ambil dari teks mana-mana. To sum up, we need to carefully create a space for rest. Jadi jangan lupa istirahat, jangan lupa rehat, and leisure, jangan lupa melakukan sesuatu yang Anda sukai, hobi yang Anda sukai, in order to stay motivated during online learning. Nah, itu kalau misalnya teksnya mengenai how to stay motivated during online learning. Terus ini contoh yang without comma. Saya ambilnya yang it is obvious that. It is obvious that the problem with connection may drag students' motivation down. Mungkin saja gitu, atau sudah jelas ya bahwa permasalahan koleksi ini ada koleksi.
Permasalahan koneksi ini adalah permasalahan yang paling krusial yang mungkin bisa menurunkan motivasi teman-teman yang lagi belajar online gitu. Jadi ini contohnya ya, contoh dari salah satu conclusion signal yang saya ambil, yang ini with comma, yang ini without comma. Anda bisa pakai dan adaptasi yang ada di sini atau mau pakai yang lain juga bebas gitu. Nah, kemudian kita sampai di bagian assessment. Nah, ini yang ditanyakan Lena tadi pagi kepada saya. Jadi sebetulnya nanti di bagian assessment ini ada writing task joint construction ini di postingnya di mana atau di uploadnya di mana. Nanti saya akan buatkan di Edmodo. Cuma pertanyaan saya sebelum mengakhiri kelas hari ini sudah ada kelompoknya? Form a group of 3, satu kelompok 3 orang, sudah ada? Atau masih perlu dikocok? Oh, sudah ada. Great job teman-teman. Boleh. Kalau misalnya tidak memungkinkan 3, 4 boleh. Gimana? Oke ya. Jadi boleh 3 orang, boleh 4 orang, satu kelompok, dan setiap kelompok membuat 3 paragraf. Esainya 3 paragraf. Ini tema payungnya adalah How Youth Usually Spend Their Time on Social Media. Nah, ini di sini topik utamanya, jadi Anda sudah bisa dapat ya. Jadi gimana sih biasanya anak-anak muda itu menghabiskan waktu di media sosial? Apa saja yang mereka lakukan? Apakah mereka melakukan sesuatu yang konstruktif atau melakukan sesuatu yang destruktif atau hanya untuk leisure misalnya? Nah, itu saya bebaskan kepada Anda bagaimana Anda nanti akan menyusun teksnya gitu atau esainya. Nah, tapi sebelumnya mohon kembali diingatkan gitu ya, jangan lupa untuk selalu memperhatikan ada topik sentence yang kita perjelas gitu ya dengan supporting details atau supporting sentence. Dan tentukan dulu, yang paling pertama adalah tentukan dulu tujuan dari penulisannya itu, apakah untuk menginformasikan dan tujuannya sudah saya tentukan ya, the purpose is to inform. Jadi tujuan utama dari esai yang akan Anda buat ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca Anda, yaitu target readersnya students, jadi ya remaja lah ya kira-kira. Boleh remaja, boleh siswa SMP, siswa SMA, sampai siswa perguruan tinggi. Jadi luas ya ininya, target readersnya, range-nya dari siswa SMP ke siswa perguruan tinggi. Nah, kalau target readersnya seperti itu, bahasa yang harus Anda gunakan atau style yang harus Anda gunakan dalam esainya seperti apa sih? Nanti saya mau lihat interpretasi kelompok Anda masing-masing. Style berbahasanya seperti apa? Apakah harus pakai bahasa yang jelimet seperti kalau dipublikasikan di surat kabar, ataukah harus pakai bahasa yang sangat kaku seperti dipublikasikan di misalnya perpustakaan sekolah gitu, ataukah biasa aja, cair aja. Nah, itu nanti terserah Anda bagaimana menginterpretasikannya. Tapi tujuannya yang pasti adalah untuk menginformasikan, dan target readersnya adalah siswa ya, mulai dari range SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu yang harus dijadiin acuan gitu kira-kira. Nah, nanti saya tidak menuliskan di sini, nanti esainya akan diterbitkan di media publikasi ABC karena saya sengaja supaya Anda bisa menginterpretasikan seluas-luasnya bagaimana Anda bisa menyusun teks tersebut menjadi sebuah tulisan yang enak gitu untuk dibaca, sesuai dengan target pembacanya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Peer assessment task ini kita belum masuk ke sini ya. Jadi kita cuman fokus di joint construction dulu aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh. Kan buat supporting sentence-nya itu kan kalau di teksnya mah nggak usah dituliskan dari mana sumbernya, berarti kita buat slide baru. Gimana? Kan kalau di supporting sentence nggak tertera kan itu sumbernya dari mananya, baru di page selanjutnya dijelaskan bahwa supporting sentence-nya ini sumbernya dari ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan sumber eksternal,
Jadi kan intinya Holisah, Holisah betul ya ini? Iya, Miss. Oh, jadi misalnya Holisah menggunakan sumber dari artikel di majalah apa misalnya, itu boleh misalnya kata-katanya jadi seperti ini. Menurut majalah apa yang terbit di tahun berapa, biasanya anak muda itu cenderung lebih menghabiskan banyak waktu di sosial media untuk misalnya menjadi beauty influencer atau menjadi gaming influencer gitu misalnya. Disebutkannya secara mengalir aja gitu. Tidak seperti referensi skripsi gitu. Berarti disebutkan teksnya langsung. Disebutkan di dalam teksnya aja. Atau misalnya berdasarkan penelitian UNHCR gitu, atau berdasarkan Jakarta Post, penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian Jakarta Post misalnya, anak muda biasanya menggunakan sosial media untuk nah gitu. Jadi dialirkan secara koheren aja gitu di dalam teks. Oke, Miss. Thank you. Yap, you are welcome. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau cukup? Nanti mulai minggu depan, awal minggu depan saya akan buatkan tab assignment-nya ya untuk draft pertama dari joint construction-nya ini. Jadi ketika saya beri tugas menulis esai berkelompok, tidak serta-merta esai itu harus sempurna gitu, langsung bagus, enggak. Jadi kita draft pertama dulu, nanti kita assess bareng-bareng pakai peer assessment, baru kita perbaiki, kita revisi, jadi kita poles lah kira-kira jadi lebih layak publikasi. Kira-kira seperti itu alurnya. Jadi nanti yang minggu depan kalau misalnya sudah ada draft esainya, tidak mesti harus sempurna banget enggak. Yang penting kita mencoba untuk brainstorm dan jadi satu esai draftnya dulu aja, terus nanti diposting di Edmodo. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Miss. Oke, saya stop share ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis nih, jadi saya harus menutup pertemuan kita pada hari ini. Jadi minggu depan Anda mulai boleh kira-kira nanti draft esainya mau dikumpulkan di Edmodo-nya minggu depan atau 2 minggu lagi. Nih, saya berikan kebebasan dulu kepada Anda. Kalau minggu depan terlalu mepet nggak waktunya? Kalau misalnya minggu depan nggak mepet sih nggak apa-apa. Nanti saya posting di Edmodo-nya minggu depan. Tapi kalau menurut Anda perlu lebih banyak waktu lagi ya nanti saya beri tab assignment postingnya di Edmodo itu 2 minggu lagi. Gimana? Mau minggu depan atau 2 minggu lagi? Minggu depan juga boleh, Miss. Minggu depan nggak masalah ya? Atau 2 minggu lagi juga boleh. Iya. Minggu depan aja. Oke deh kalau gitu minggu depan ya saya mulai posting di Edmodo. Oke, everyone, mungkin Anda harus move on ke kelas berikutnya. Thank you so much ya for coming. I hope you guys stay healthy, stay hydrated, stay happy. Thank you so much for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.